Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Pratama, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. Dengan nomor daftar ujian 2020 40 4679. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan perekaman video praktik konseling individu sebagai salah satu syarat nilai uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam Pak. Suara Bapak jelas nak kedengaran? Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabarnya Ilham pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah sehat kembali. Kalau kemarin agak kurang sehat, tapi sekarang udah sehat. Makanya saya meminta konseling daring aja Pak. Oke, nggak apa-apa. Bapak harapkan Mas, semoga kamu cepat lekas pulih nak. Oh iya, Bapak ingat kemarin kamu ikut ya mewakili sekolah gitu di lomba dakwah tingkat sekolah ya kalau nggak salah. Selamat ya. Ya itu, ya Pak. Terima kasih Pak. Tentunya itu juga kan saya berusaha dengan optimal mungkin, karena itu juga untuk nama baik sekolah kita Pak. Itu Pak. Bapak bangga dengan kamu. Pokoknya gitulah bangga. Karena meskipun kita mungkin jauh dari kota, jauh dari mana-mana gitu. Tapi kamu mampu membuktikan bahwa dengan segala kekurangan kita tetap punya kelebihan dan bakat-bakat yang harus kita tampilkan. Seenggaknya kamu berani membuat kaliber ini ada loh gitu. Nah, Ya Pak. intinya selamat lah Ilham. Ya, terima kasih Pak. Tentunya pencapaian saya juga kan tidak lepas dari dukungan Bapak, dari orang tua saya, dari pihak sekolah juga, sehingga saya bisa berhasil Pak. Sebelumnya, apakah saya bisa mengungkapkan sesuatu tidak Pak? Karena sekarang ini saya sedang merasa tidak tenang Pak. Oke, boleh nak. Boleh banget. Bapak sebagai guru BK kamu siap untuk kamu dan teman-teman yang lain. Nah, sebelum Bapak bantu, kita coba nih, kira-kira apa sih yang ingin kamu capai atau apa tujuan kamu dari pelaksanaan konseling kita pada hari ini? Yang ingin kamu dapatkan itu apa? Saya sekarang ini ingin keluar dari masalah dan ingin mendapatkan solusinya Pak. Bagus, jadi kamu ingin keluar dari masalah yang kamu alami dan mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, Ya, Ilham, sebelum ini kita mulai, Bapak ingin meminta kesepakatan waktu dulu, nak, kira-kira agar kegiatan kita ini bisa efisien dan teratur. Dan berhubung juga, Bapak sekarang ini, habis ini nanti ada kegiatan lagi, kira-kira kalau seandainya waktunya 45 menit, boleh nggak kita melaksanakan konseling pada hari ini? Saya setuju Pak. Saya rasa 45 menit sangat cukup lah untuk membahas masalah saya kali ini. Tapi Pak, saya meminta bantuan, meminta mohon, saya tidak ingin masalah saya ini diketahui oleh orang lain Pak. Siap, nak, tenang. Bapak sebagai guru BK tidak akan menceritakan masalahmu ini dengan siapapun. Karena kerahasiaan ini adalah bagian dari hidup konselor itu sendiri. Dan semuanya telah diatur dalam kode etik konseling. Seorang konselor atau seorang guru BK tidak bakal disebut sebagai seorang guru BK atau sebagai seorang guru BK yang gagal jika dia mengungkapkan masalah dari kliennya atau konselingnya, yang mana ini adalah Ilham, kepada orang lain. Dan seandainya mungkin nanti Bapak butuh sampel kasus Ilham ini, Bapak akan membilang Ilham dan akan merahasiakan namanya. Siap, nak?
Siap Pak, baik Pak. Oke, sekarang tadi kan kamu tadi bilang ada yang ingin diselesaikan ya masalahnya. Sekarang coba kamu Iya. ceritakan ke Bapak, ada apa sih? Jadi sekarang itu saya sedang bingung Pak. Karena kebingungan itu, sekarang saya tidak bisa berkonsentrasi dengan pelajaran saya Pak. Oh, jadi kamu tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran kamu karena kebingungan Ya, sekarang. ya Pak. Selain itu saya juga jadi sering merenung Pak dan malas gitu untuk bertemu banyak orang juga. Jadi kebingungan ini juga membuat kamu jadi penyendiri sekarang. Ya, tepatnya seperti itu Pak. Oke. Terus ada hal lain yang masih mengganggu pikiran kamu saat sekarang? Kan saya sekarang itu udah kelas 12 Pak. Saya setelah lulus saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ya Pak. Lalu nak? Ya, kan sebenarnya saya itu dari sejak SMP saya sudah mempunyai cita-cita. Setelah lulus SMA saya ingin kuliah di S1 jurusan hubungan internasional. Nah, dan mempunyai cita-cita untuk menjadi diplomat. Tetapi Pak, karena orang tua saya kurang setuju Pak. Orang tua saya itu lebih setuju kalau saya itu setelah lulus SMA langsung bekerja. Karena adik saya juga sudah ada 3 dan semuanya juga masih membutuhkan biaya studi Pak. Seperti itu Pak. Jadi bisa dilihat di sini ada perbedaan prinsip ya antara kamu dan orang tua nanti ke depannya. Yang mana kamu ingin Ya, kuliah, sedangkan orang tua kamu ingin kamu bekerja. Tapi tadi Bapak ya Pak. tangkap katanya dia bisa membantu adik-adik ya, Ilham ya? Iya, benar. Ya Pak. Nah, berarti Benar Pak. ada kesulitan keuangan dari keluarga kamu sehingga orang tua Ya, menyarankan kamu untuk bekerja. ya. Karena ayah saya juga cuma seorang petani Pak. Kalau dipikirkan lagi kan biaya seorang petani, terus saya ingin kuliah gitu Pak. Apakah cukup untuk membiayai saya? Sedangkan adik saya juga masih butuh biaya Pak. Bapak mengerti maksudnya Ilham seperti apa. Nah, sekarang coba kita gali lagi dari diri kamu secara lebih mendetail. Kemarin pas di kelas, Bapak memberikan angket kalau nggak salah deh, tentang jurusan. Apakah kamu masih ingat, nak? Masih Pak, masih. Bagus sekali. Nah, kan di jurusan itu kan ada tuh, apa sih kira-kira bakat khusus kamu di sana? Nah, di yang kamu tulis itu, apakah sesuai dengan bakat yang kamu miliki sekarang? Ya Pak, sangat sesuai Pak. Nah, lalu kira-kira Bapak ingin tanya lagi nih, mendalami tentang diri Ilham lagi. Bagaimana sikap-sikap positif dan sikap negatif yang ada di diri Ilham? Kalau sikap positif saya itu Pak, saya itu tekun, teliti, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dengan cepat. Sedangkan sikap negatif saya itu kurang baik dalam membagi waktu Pak. Jadi kamu masih kurang baik ya dalam membagi waktu kamu. Boleh tuh Ham, Ya, kira-kira hobi Ilham apa? Boleh tahu Bapak? kalau hobi saya bermain bola dan tentunya berorganisasi Pak. Oh iya, Ilham kan sebagai ketua OSIS juga ya di sekolah kita. Nah lalu Ham, terus apakah, kamu nanya ya tentang di kamu dulu, nilai kehidupan yang Ilham perjuangkan pada saat sekarang? Kalau nilai yang sedang saya perjuangkan itu, saya ingin menjadi orang yang bisa membantu orang lain Pak. Oke, itu menurut Ilham Bantu. ya. Nah, sekarang kita berarti Ya. tadi nih, selanjutnya nih, kira-kira setelah lulus dari SMA ini dan ingin kuliah, tadi bilang pengen kuliah kan ya di perguruan tinggi. Ya. Kira-kira Ilham mau kuliah kemana gitu? Kalau yang saya inginkan ya Pak, saya itu ingin kuliah negeri, masuk ke universitas negeri. Alternatifnya yaitu Unpad.
kalau tidak diterima, saya juga mau masuk ke universitas swasta aja. Tapi yang sudah terbukti lah Pak, yang sudah bagus gitu. Oh, berarti pengennya ke Unpad ya, di jurusan hubungan Ya, internasional. Bagus sekali, Nak. Nah, lalu bagaimana dengan harapan orang tua kamu? Setelah SMA ini harapan orang tua kamu seperti apa? kalau harapan orang tua saya sendiri, begini Pak, kalau setelah saya lulus SMA itu, orang tua saya maunya saya itu langsung bekerja dan membantu adik-adik Pak, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Ya, perbedaan harapan. Nah, dari obrolan kita tadi, kita bisa melihat ada perbedaan harapan antara kamu dengan orang tua kamu. Ini Bapak sudah bisa melihat dengan jelas apa yang mendasari kamu seperti ini, atau apa yang mendasari kebingungan kamu. Betul tidak? Ya Pak, begitu Pak. Ini saya sangat bingung ya Pak, nggak tahu harus bertindak apa gitu, nggak tahu harus gimana lagi Pak. Oke. Nah, sekarang nih bayangin, seandainya Bapak memberikan kamu skala dari 1 sampai 10, yang mana angka 1 adalah kamu sangat-sangat bingung sekali dengan perbedaan pilihan antara kamu dan orang tua. Sedangkan angka 10 adalah angka kamu mempunyai kebebasan, perasaan bebas dari kebingungan. Karena kamu sudah mampu memutuskan mau kemana setelah ini. Kira-kira kamu sekarang berada di angka berapa ya, Ilham? Angka 2 Pak. Angka 2. Berarti Ya. sangat bingung ya? Dan berarti kamu sekarang berada pada kebingungan yang benar-benar mengganggu diri kamu. Nah, padahal ini sekarang kita sudah masuk ke tahun ketiga SMA. Apa yang membuat kamu tetap bertahan dengan keputusan orang tua kamu, sedangkan kamu dalam keadaan bingung seperti ini? Kira kenapa? Saya ini Pak sedang berusaha mengikuti kemauan orang tua saya dan hingga saya itu sebenarnya benar-benar bingung ya Pak dengan keputusan orang tua ini. Dan saya jadi karena kebingungan ini saya tidak bisa mengikuti kemauan orang tua itu, tapi saya masih tetap bertahan melanjutkan sekolah sekarang ini sampai lulus SMA. Sekarang kita jabarkan semuanya, Nah ya. Sekarang coba kita lihat satu persatu keuntungan dan kerugian dari keinginan kamu tadi ingin lanjut kuliah dengan keinginan orang tua kamu yang ingin bekerja. Sekarang coba Ilham jelaskan, kira-kira apa yang akan menjadi keuntungan jika nanti Ilham tamat SMA ini langsung kuliah di jurusan hubungan internasional yang Ilham inginkan tadi? Jika saya kuliah ya Pak, kuliah S1, saya akan mendapat gelar sarjana dan bisa membantu saya untuk mewujudkan cita-cita saya sebagai diplomat nantinya. Yang saya sangat menginginkan itu Pak. Lalu seandainya kalau Ilham tamat SMA ini bekerja atau memilih bekerja sesuai dengan keinginan orang tua, kira-kira apa keuntungannya? Keuntungannya tentu saja saya bisa membantu orang tua, saya bisa mempunyai penghasilan sendiri, dan tentu saja itu sesuai dengan harapan orang tua saya Pak. Nah, tadi kan Ilham udah lihat nih, udah menjabarkan juga kepada Bapak apa saja keuntungan dari Ilham seandainya kuliah di jurusan yang Ilham inginkan tadi, yaitu hubungan internasional atau bekerja sesuai dengan orang tua. Nah, sekarang coba kita lihat kerugiannya. Tadi sudah keuntungan, sekarang kerugian. Apa kira-kira kerugian Ilham yang Ilham dapatkan seandainya kuliah atau bekerja? Yang pertama dulu deh, kerugian seandainya kalau Ilham kuliah apa? Kalau saya kuliah ya Pak, kerugiannya itu tentu saja studinya itu lebih lama ya Pak, minimal 4 tahun kan, jika lancar itu juga. Artinya biaya studi saya juga yang dikeluarkan akan tambah lebih banyak Pak, dan tidak sesuai dengan harapan orang tua saya. Oke, itu kerugian kalau Ilham lanjut kuliah. Nah, sekarang kira-kira kerugian kalau misalnya Ilham memilih bekerja, apa kira-kira coba kerugian? Kalau saya bekerja ya Pak, tentunya saya tidak bisa mencapai cita-cita saya. Saya akan terus terkurung dalam zona nyaman ini.
meronta-ronta jadi petani kan, lagian pekerjaan orang tua kan setelah SMA itu sangat sedikit, Pak. Pekerjaan setelah SMA itu sangat sedikit. Nah, saya juga kan tidak mau meronta-ronta jadi petani lah, sama seperti orang tua saya, itu Pak. Nanti saya sudah jadi, andai saya sudah jadi diplomat, saya tidak akan berada dalam posisi itu lagi, Pak. Setelah saya mengungkapkan keuntungan dan kerugian masing-masing pilihan, saya masih bingung harus memilih yang mana, Pak. Oke, tenang, nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya, Nak. Nah, habis ini, coba ingin sedikit bertanya lagi ke kamu. Kira-kira, mungkin nggak Ilham habis SMA ini langsung bekerja sesuai dengan keinginan orang tua tadi? Ya, mungkin saja, Pak. Tapi Kenapa, Nak? Ayo silakan dilanjutkan. Tapi saya ragu, Pak. Sedih juga lah, Pak, gitu. Nah, tadi Ilham bilang kalau ini mungkin gitu. Ya mungkin untuk bekerja. Sedangkan di satu sisi Ilham bilang ragu dan sedih. Apa kira-kira maksud Ilham tadi? Dari penyampaian Ilham tadi, Nak? Apakah berarti saya harus bekerja sambil kuliah? Kuliah sambil bekerja, Pak? Bukan begitu menurut Bapak. Yang Bapak maksud ini, dengan pertanyaan itu, kira-kira akan semakin mudah memetakan nanti pilihan-pilihan yang Ilham pilih nantinya. Sehingga kurang lebih bisa meminimalisir kebingungan Ilham punya. Nah, bagaimana Ilham bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Untuk lebih lanjut, Bapak ingin nanya, inginkah dan bisakah kamu sebenarnya jika harus bekerja tamat SMA ini? Kalau boleh jujur ya, Pak, Ya. dari hati saya tidak ingin lah, Pak, tidak ingin. Tapi saya bingung dengan tuntutan orang tua. Padahal jika dipaksakan, saya yakin nanti masa depan saya juga pasti bermasalah, Pak. Bermasalah maksud Ilham bagaimana, Nak? Pasti saya nanti akan malas-malasan, terus tidak akan bersemangat untuk mencari kerja juga, Pak. Bapak tidak setuju loh dengan pikiran Ilham yang seperti tadi. Sangat tidak setuju. Kan sesungguhnya hakikat manusia itu ya harus bekerja. Kita harus bersungguh-sungguh di dalam hal apapun, termasuk bekerja tadi. Jadi, sudah seharusnya kita tidak boleh bermalas-malasan, Ilham. Ngerti, Nak? Seperti itu? Ya, begitu sih, Pak. Pikiran saya kok jadi gini ya. Nah, sekarang udah mulai kebuka ya pikirannya ya. Nah, Ilham, seandainya nanti kamu tetap kuliah, apakah kamu ingin mengambil hubungan internasional tadi atau kamu tetap ingin kuliah berarti? Iya, Pak. Tampaknya begitu, Pak. Saya memang harus kuliah, Pak. Tampaknya Ilham benar-benar sudah yakin ya terhadap keputusan ini. Benar? Ya. Sepertinya sudah bulat banget. Nah, seandainya nanti Ilham memilih kuliah, terus kira-kira bagaimana menurutmu tentang harapan orang tua kamu tadi yang ingin bekerja? Aduh, kalau itu saya juga bingung ya, Pak. Apakah Bapak sendiri punya usul buat saya, Pak? Oke, sebelum kita membicarakan tentang usul, Bapak ingin sedikit mengorek lagi tentang kamu, sedikit bertanya lebih lanjut. Seandainya nanti kalau kamu mantap nih, ingin kuliah, melanjutkan kuliah, lalu bagaimana dengan biaya studi kamu nanti? Sedangkan tadi kamu bilang, kalau orang tua kamu kesulitan biaya, orang tua petani, dan punya 3 adik ya, Ham ya? Iya, Pak. Berarti kan kekurangan biaya. Kira-kira bagaimana nanti biaya studi kamu kira-kira? Ya, pasti Pak nanti ada kendala dengan biaya ekonomi ya, Pak. Dari keluarga saya. Saya akan berusaha mencari beasiswa di universitas yang nanti saya pilih, dan saya akan kuliah sambil bekerja, Pak. Saya bisa saja kerja jadi tukang fotokopi di kampus, Pak. Yang penting halal lah, Pak. Dan apa saja itu yang penting halal dan membantu untuk biaya kuliah saya, Pak. Luar biasa sekali. Semangatnya Bapak acungin jempol dah. Dan nanti kira-kira Ham,
Apakah yakin kamu tidak akan kesulitan untuk membagi waktunya antara kuliah dan bekerja nanti? Saya rasa saya mampu, Pak. Pasti karena jenis kerjaan sampingan yang akan saya lakukan biasa saja saya kerjakan dan tidak mengganggu kuliah saya, Pak. Ilham, kira-kira yang kamu katakan ini nih, yang kamu ajukan pendapat tadi, ini apakah karena kamu bersemangat atau hanya karena ingin cari jalan keluar sesaat doang gitu? Pokoknya ibaratnya teh gimana ya? Apakah ini semangat kamu atau memang kamu yang ngerasa ini ya udah deh untuk ini jam keluarnya gini aja gitu. Takutnya nanti kamu malah ngedrop sendiri gitu. Kira-kira ini gimana nak? Semangat kamu atau hanya untuk jalan keluar sesaat saja? Justru itu semangat saya, Pak. Semangat, benar. Benar, Pak, semangat. Bapak sangat mendukung semangat kamu. Bapak yakinlah gitu, kamu bisa dan tidak akan menyerah. Bisa janji? Tidak, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa apa tidak? Ya, bisa. Nah, satu lagi Ilham. Untuk beasiswa, tadi kan kamu bilang mau nyari beasiswa tadi ya? Nanti di Ya. perguruan tinggi nanti. Untuk beasiswa yang kamu cari ini, biasanya nanti pihak kampus akan meminta beberapa pertimbangan atau variabel atau konsekuensi dari perguruan tinggi tadi. Misalnya nih, kamu nanti akan diminta punya IP atau indeks prestasi kamu di atas 3,5 atau ini di atas minimal mungkin 3,25. Yang mana itu berarti kamu harus sungguh-sungguh kuliahnya. Nah, kira-kira kamu bisa nggak? Kan nanti untuk beasiswa diminta untuk nilai bagus nih, dituntut. Kamu siap tidak untuk mendapatkan nilai yang bagus nanti pada saat kuliah? Oh, saya siap, Pak. Saya rasa dalam bidang nilai, dalam bidang prestasi di perguruan tinggi, saya juga bisa memenuhi hal itu, Pak. Oke, ya Bapak yakinlah. Lihat dari kemampuan kamu di sekolah ini mah, Bapak feeling nggak bisa ngeraguin kamu lah gitu. Mantap, prestasi di sekolah ada, organisasi juga bagus. Nah, karena kamu juga termasuk anak yang berprestasi ya, Bapak ini mungkin belum menjelaskan di kelas juga, kalau kita namanya ada program nggak untuk masuk kuliah ini yang namanya program bidik misi. Yang mana nanti kamu orang-orang yang misalnya yang kesulitan dalam keuangan tapi pengen kuliah, nanti bisa dapat kuliah secara gratis. Ada ya, Pak? Ada. Semua kampus negeri yang ada di Indonesia menyediakan beasiswa bidik misi tadi, nak. Itu salah satu beasiswa saja loh. Nah, untuk seandainya kalau kamu memang benar-benar ingin berminat ke sana, nanti di saat pendaftaran SNMPTN nanti atau SBM, kamu cukupi saja persyaratannya. Jadi nanti kamu cukupi persyaratannya seperti sekolah sekarang kan ada ya, KIP dari sekolah, terus nanti berapa berkas yang lagi, nanti bakal Bapak informasikan dan kamu kumpulkan terus kasih ke Bapak. Bisa, Oh, baik, siap. Pak. Ya, kalau seperti itu, saya akan melengkapi syarat-syaratnya, Pak. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih atas informasinya, Pak. Oke, bagus. Nah, tadi kan berarti Ilham sudah bulat tadi ya, pengen gitu. Pokoknya pengen banget lah buat kuliah gitu, nggak mau sekolah, nggak mau kerja di sini. Nah, kira-kira Ham, pernah nggak sih Ilham memiliki keinginan gitu atau menyampaikan pendapat ini dan keinginan kepada orang tua Ilham? Belum pernah sih, Pak. Saya merasa takut juga, Pak, karena kan dari awal orang tua saya itu kan setelah lulus SMA saya harus bekerja. Jadi jangankan mengungkapkan keinginan saya ya, Pak, untuk berbicaranya itu juga saya sangat takut, Pak. Ya sudah. Nah, sekarang nih, Bapak minta dengarkan penjelasan Bapak ya, Nak ya. Sekarang, Bapak minta Ilham untuk membayangkan nanti malam, misalnya nanti malam gitu, Ilham tertidur, dan di dalam tidur, Ilham bermimpi. Lagi tidur nih, mimpi, bertemu dengan orang yang punya kekuatan untuk bisa membuat Ilham berani menyampaikan keinginan.
Jadi Ilham jadi berani ngomong kepada orang tua. Dan nanti Ilham pada saat bangun, Ilham punya keberanian untuk berbicara dengan orang tua Ilham. Dan orang tua Ilham pun akan mempertimbangkan keinginan Ilham tadi. Sekarang, coba bayangkan lagi. Udah dibayangkan? Ya, Pak. Nah, kira-kira apa sih yang Ilham rasakan bila bisa melakukan hal tersebut atau bisa menyampaikan pendapat kepada orang tua tadi? Tentunya saya sendiri sangat senang ya Pak. Meski tidak disetujui, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang saya inginkan, Pak. Jadi, berdasarkan yang Ilham bayangin tadi, apa yang Kak Ilham lakukan agar bisa menyampaikan keinginan Ilham? Saya harus bisa lah Pak, harus bisa menyampaikan keinginan saya kepada orang tua saya, Pak. Harus bisa ya. Jadi kan kejawab tadi nih harus bisa. Jadi seandainya mungkin ditolak pun, seenggaknya Ilham sudah mampu berbicara kepada orang tua menyampaikan keinginan. Nah, Ya, Pak. dan tadi tadi kau udah sepakat ya mau menyampaikan kepada orang tua, mau berdiskusi terhadap orang tua terhadap keinginan Ilham. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Ilham akan menyampaikan hal tersebut? Biasanya ayah dan ibu saya itu akan bersantai saat usai makan malam ya Pak. Mungkin pada saat itu saya akan mencoba berbicara dengan orang tua saya, Pak. Bagus sekali. Nanti pada waktu malam hari saat keluarga lagi santai, pokoknya ya, intinya jangan, kamu harus tahu kondisi dulu nih, jangan sampai nanti orang tua lagi ruwet gitu. Tapi kan kelihatan tuh biasanya dari ekspresi wajah, jangan menyampaikan, nanti malah jadi kemana-mana gitu. Dan Bapak harapkan nanti malam coba lihat kondisi keluarga ayah atau ibu kamu saat lagi santai, coba bilangkan secara baik-baik. Ingat ya kuncinya, secara baik-baik dan sopan. Karena bagaimanapun Ilham adalah anak. Bapak yakinlah kamu bisa belajar terbuka kepada orang tua, dan orang tua mana sih gitu kalau anaknya sudah terbuka menyampaikan keinginan dia, Bapak yakin orang tua kamu pasti bakal paham kok. Ya siapa? Tentu saja saya akan melakukannya dengan melihat situasi dulu dan tentu saja dengan sopan ya Pak. Tentunya saya sebagai orang tua ya Pak. Oke. Nah gitu dong. Nah tadi kan kamu udah tahu nih jurusannya tadi kan pengennya masuk ke hubungan internasional. Terus untuk jurusan untuk kampusnya kan, universitasnya sudah mantap nggak untuk memilih Unpad ini? Ya Pak. Saya akan mencoba untuk program bidik misi baik di SNMPTN maupun SBMPTN ya Pak. Jika tidak diterima, baru saya akan mencari perguruan tinggi swasta Pak. Bagus sekali nak. Baik, satu lagi selain SN dan SBM tadi juga ada namanya nanti mandiri kalau nggak salah deh. Kita daftar mandiri, itu juga bisa untuk bidik misi tadi. Nah, kelihatannya Ilham sudah semangat lagi, sudah matang lah pokoknya dengan terhadap rencana-rencananya yang akan dilaksanakan nanti. Nah, kita Bapak bertanya lagi deh. Sekarang Bapak akan memberikan kamu skala dari 1 sampai 10 tadi, yang mana angka 1 adalah fase kamu sangat bingung sekali terhadap keinginan kamu. Bingung terhadap perbedaan keinginan kamu dengan keinginan orang tua. Sedangkan angka 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena kamu sudah mantap terhadap pilihan kamu. Kira-kira Ilham berada di angka atau di level berapa sih di antara 1 sampai 10 tadi? Berada di level 9 Pak. Kalau awalnya kan saya bingung dengan keputusan karir yang akan saya ambil ya Pak. Sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan akan karir saya lebih baik lagi karena saya punya rencana yang matang mengenai apa yang harus saya lakukan di kedepannya ya Pak. Bagus sekali. Pas senang kalau kamu sudah komit seperti itu. Udah level 9, udah bagus lah. Gitu. Hampir sempurna. Nah setidaknya mah peningkatan 7 poin bagus lah. Gitu. Sangat bagus. Nah Ilham, berarti sudah kejawab ya semua kebingungan kamu yang tadi? Sudah Pak. Saya juga sudah merasa. Udah merasa enak? Udah merasa lega? Alhamdulillah. Ya, nah, kayaknya nih Ham nih waktu udah mau hampir habis.
Untuk itu mari kita manfaatkan ya semaksimal mungkin gitu. Waktu yang sisa sedikit ini bisa. Bisa. Nah, sekarang Bapak ingin kamu mengungkapkan kembali apa sih pokok-pokok pembicaraan kita pada hari ini atau hasil kesimpulan yang bisa kamu ambil dari kegiatan kita pada hari ini? Baiklah Pak, sebelumnya saya datang menemui Bapak karena saya merasa bingung, cemas, dan resah, suka merenung di rumah. Semua itu terjadi karena harapan saya berbeda dengan harapan orang tua saya. Nah, orang tua saya yaitu mengenai pilihan yang harus saya ambil setelah lulus SMA. Saya sendiri menginginkan kuliah S1 di jurusan hubungan internasional. Sedangkan orang tua saya menginginkan saya langsung masuk sekolah, langsung kerja setelah lulus sekolah. Akhirnya saya bisa menentukan pilihan sendiri dan memutuskan kuliah S1 hubungan internasional di Unpad, Pak. Dan akan mencari tambahan biaya lagi setelah lulus sekolah. Sembari kuliah saya akan mencari tambahan lain Pak untuk memenuhi kebutuhan saya Pak. Habis ini saya juga akan membicarakannya kepada orang tua saya dengan keputusan yang akan saya ambil ini. Dan jangan lupa juga ya nanti untuk mempersiapkan berkas-berkas buat bidik misi kamu, insya Allah nanti bakal Bapak bantu. Ingat berkas-berkasnya Ya, loh, jangan sampai lupa. Nah, ya Pak, siap. Bagus sekali lah pokoknya mah. Bapak senang karena kamu sudah mampu menentukan pilihanmu nih. Apa pilihannya tadi? Lanjut kuliah dengan Kuliah. Nah sekarang bagaimana kira-kira Ham perasaan kamu pada saat sekarang setelah selesai kegiatan kita? Saya sekarang lebih lega ya Pak, lebih senang karena kebingungan saya yang tadi itu sudah bisa diatasi Pak. Oke. Nah dan juga jangan lupa ya Naya, Bapak ini nih sebagai tindak lanjut kita, Bapak ingin nanti kamu berbicara dengan orang tua kamu sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Jangan lupa nanti ngobrol dengan orang tua terhadap pilihan kamu dan insya Allah orang tua pasti bakal mendengarkan. Komit ya nak terhadap pilihan ini? Iya Pak, iya Pak. Saya akan laksanakan dan sebelumnya saya tentunya terima kasih Pak, terima kasih banyak yang sebenarnya karena sudah mendengarkan keluhan saya, memberi solusi juga kepada saya sehingga akhirnya saya sudah mempunyai keputusan untuk kedepannya Pak. Alhamdulillah kamu sudah merasa lega. Iya Pak. Nah sebelum ini, tapi ingat ya, Sari nanti kalau ada misalnya ada masalah lain lagi, coba pikirkan secara matang-matang ke semuanya. Jangan langsung pusing, bingung. Ilham harus mampu menjadi motivator buat diri sendiri intinya. Ya, seandainya kalau Ilham ngerasa, aduh ini kebenaran reward gitu. Coba sedikit mundur ke belakang dan lihat lebih jauh. Nah, iya Pak. Oke, Ham, ini kan berarti kita udah mau selesai nih ya kegiatannya. Seandainya kalau kita nanti bertemu di minggu depan, tapi yang pastinya ingin melihat nih bagaimana kira-kira perkembangan kamu dan ke orang tua kamu nantinya. Kira-kira bisa nggak kalau kita ketemu lagi secara langsung Bapak harapkan. Jadi kita bisa tatap muka. Yang pastinya kamu udah benar-benar sehat dulu ya. Dan nanti kamu udah sehat, kita tetap muka di minggu depan di hari dan jam yang sama. Untuk membicarakan pengalaman kamu setelah konseling ini nih. Bagaimana pengalamannya? Nanti ngobrol dengan orang tua kah dan hasil keputusannya seperti apa? Bisa? Setuju nggak? Siap Pak, saya setuju Pak, siap. Nah, pertemuan kita nih, kegiatan konseling kita pada hari ini sudah sampai pada selesai pada jelas nih masalah kamu. Udah ketemu kan solusinya tadi kan? Iya. Iya Pak, siap. Nah, sudah tidak ada masalah Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ada lagi nggak yang ingin kamu ungkapkan? Sepertinya tidak ada ya Pak. Sudah tidak ada lagi masalah. Masalah saya sudah teratasi, solusinya juga. Intinya terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak ya Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Oke, sama-sama nak. Intinya tetap komit ya, tetap semangat, jaga kesehatan apalagi lagi corona seperti ini. Jangan berkeliaran dulu, jangan main dulu, dan insya Allah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.
Dan selain nanti kalau misalnya masih ada yang ingin dibutuhkan lagi atau ingin gimana-gimana lagi, misalnya ada masalah atau bicara apapun, Ilham bisa langsung menghubungi Bapak saja. Seandainya kalau nggak bisa langsung, bisa kita lewat Vicon gini juga bisa lah. Gitu ya, Nak? Karena sudah Ya. selesai, tidak ada lagi kan? Nah, mungkin sudah selesai. Ingat tugas dari Bapak, ngomong ke orang tua nanti, dan insya Allah di minggu depan kita akan bertemu lagi. Batuk kan itu berarti masih terlalu sehat. Jangan lupa banyak minum ya. Nah, baiklah, Iya, siap. ini Bapak akhiri kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak, tetap semangat dan tetaplah menjadi anak yang luar biasa. Wasudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.